Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salahiyah Rahmawati, nomor absen 15 dari kelas 11 IPA. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari difusi dan osmosis. Jadi difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah baik melalui membran plasma maupun tidak. Sedangkan osmosis adalah berpindahnya partikel zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, atau bisa dikatakan sebagai berpindahnya partikel air dari larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Pertama, kita akan melakukan praktikum difusi terlebih dahulu. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantong teh celup. Kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama berisi air dingin dan yang kedua berisi air panas. Pasang timer selama 15 menit, lalu kita amati apakah terjadi perubahan antara air pada gelas pertama dan pada gelas kedua. Pada 3 menit pertama, air pada gelas A bening, sedangkan pada gelas B mulai kuning kecoklatan. Pada 3 menit kedua, air pada gelas A berwarna putih kekuningan, sedangkan pada gelas B berwarna merah mulai kecoklatan. Setelah 3 menit ketiga, air pada gelas A berwarna kuning mulai kecoklatan, sedangkan pada gelas B berwarna coklat kemerahan. Pada 3 menit keempat, air pada gelas A berwarna kuning kecoklatan dan pada gelas B coklat kemerahan. Pada 3 menit kelima, terlihat air pada gelas A berwarna coklat kemerahan dan gelas B berwarna coklat tua kemerahan. Setelah 15 menit, terlihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas A dan gelas B. Pada gelas B yang berisikan air panas, terjadi perubahan atau proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun menjadi coklat tua kemerahan dan lebih pekat dibandingkan air pada gelas A. Sedangkan pada gelas A yang berisi air dingin, proses difusinya agak lambat dibandingkan pada gelas B. Terlihat perbedaan warnanya pun tidak sepekat pada gelas B yang berisi air panas. Perubahan warna pada gelas A dari bening menjadi coklat kemerahan. Ini adalah perbedaan antara gelas A dan gelas B. Dan yang kedua, kita akan melakukan praktikum osmosis pada kentang. Bahan yang dibutuhkan dalam praktek osmosis pada kentang adalah yang pertama ada garam, yang kedua ada kentang yang sudah dipotong sesuai ukuran atau masing-masing dipotong sepanjang 4,5 cm dan ketebalan 1 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 mangkok. Mangkok pertama berisi air biasa dan mangkok kedua berisi air garam. Kita masukkan garam sebanyak 4 sendok teh ke dalam mangkok kedua, lalu aduk sampai merata. Sudah terlihat perbedaan warna. Pada mangkok kedua warnanya agak keruh, sedangkan pada mangkok pertama warnanya tetap bening. Lalu masukkan kentang ke dalam masing-masing mangkok dan tunggu selama 1 jam. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada kedua kentang tersebut. Setelah 1 jam, kita angkat kedua kentang tersebut dari dalam air. Terlihat pada kentang yang direndam selama 1 jam pada air garam mengalami perubahan warna, yakni sedikit agak coklat. Lalu terjadi juga penyusutan. Sedangkan pada kentang yang direndam di dalam air biasa selama 1 jam, terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih dan tidak mengalami penyusutan. Selanjutnya adalah perubahan tekstur. Kentang yang direndam pada air garam, teksturnya menjadi lebih lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa, teksturnya menjadi keras dan mudah dipatahkan.
Ini adalah perbedaan kentang ketika ditekan antara kentang yang direndam di dalam air garam dan kentang yang direndam di dalam air biasa.